Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana biasa kajian bulan ini? Pada Ramadan kali ini saya ingin menyebutkan satu judul bagaimana kajian-kajian yang lalu, yaitu Islam dan Agama. Ma'asyiral rahimahumullah. Jatuhnya Islam itu adalah sekitar abad 10 Masehi. Karena kota Baghdad itu jatuh ke tangan Tatar dan menjadi kota yang dihancurkan hancur-hancurnya. Dan perlu dijadikan catatan sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab bahwa ketika umat Islam itu menjauhkan diri dari ajaran agama, ajaran Islam secara esensi, maka disitulah umat Islam akan jatuh. Namun yang perlu kita pahami bahwa bagaimana umat Islam jatuh pada waktu itu ketika umat Islam itu tidak sedang dalam jalan jaya, baik di dalam jatuhnya kota Baghdad ini dan juga terkait dengan sebelumnya, yaitu kekuasaan Sultan Muhammad bin Al-Khawarizmi. Umat Islam pada waktu itu secara ilmu pengetahuan dan teknologi itu sedang jaya di bumi ini. Maka dari ini mungkin juga menjadi bahwa Tatar ingin menaklukkan satu kekuasaan yang dianggap jaya pada waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka kemudian ketika jatuhnya Islam pada waktu itu, ada satu suku, yaitu suku di Turki, Turkmenia. Seorang kepala suku yang bernama Sulaiman mempunyai anak laki-laki namanya Urtugril. Dalam keadaan pelarian, kemudian Islamnya meninggal di dalam pelarian itu dan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu dari daerah Turkistan. Di dalam perjalanannya itu, Urtugril ini membawa sekitar hanya 400 pasukan berkuda untuk melindungi suku itu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian Urtugril ini ketika sedang melarikan diri atau boleh dikatakan melarikan diri menjauhkan dari ketakutan dikejar oleh pasukan Tatar. Namun di tengah jalan kemudian melihat ada seorang pasukan dari Kesultanan Seljuk yang sedang bertemu dengan pasukan dari bagian dari pasukan Bizantium atau pasukan Nasrani. Dan pasukan Seljuk ini sedang dalam keadaan terpojok, ambil mencari. Namun bangkitlah semangat dari pasukannya atau tentaranya Urtugril ini yang 400 orang pasukan berkuda itu
tidak memandang satu suku atau tidak, tapi karena itu adalah saudaranya, maka dia tidak memikirkan lagi keselamatan dirinya. Dibela pasukan Seljuk ini dengan pasukannya itu. Dengan izin Allah kemudian Allah memberikan pertolongan, kemenangan, dan kalahlah pasukan Nasrani yang jumlahnya berlipat lebih besar itu. Kemudian pasukan Seljuk ini meninggalkan wilayah itu dan wilayah itu diserahkan kepada Urtugril. Urtugril kemudian mengkoordinir umat Islam di situ dari masyarakat Islam yang tadinya merasa lemah, masyarakat Islam yang merasa tidak berani. Ketika dihimpun oleh Urtugril ini, maka muncullah menjadi satu kekuatan. Karena keimanannya akhirnya muncul menjadi kekuatan di bawah pimpinan yang mengarahkan untuk dibina oleh para ulama. Sebenarnya rahimahullah, kemudian Urtugril ini mempunyai anak yang namanya Utsman bin Urtugril. Yang kita kenal kemudian adalah dari inilah terbentuklah Daulah Turki Utsmani atau Khilafah Turki Utsmani. Yang ini berdiri sekitar awal abad 13. Itu Turki Utsmani jaya sampai sekitar abad ke-19. Jadi kurang lebih hampir 700 tahun kekuatan. Padahal sejak awalnya Urtugril ini sama sekali tidak punya niat untuk membentuk daulah, apalagi membentuk khilafah. Nah inilah ketulusan, keikhlasan dari keterpurukan, maka kemudian bisa membangkitkan semangat, membangkitkan kekuatan dengan izin Allah. Akhirnya terbentuklah kekuatan yang bisa menyebarkan Islam. Bahkan di dalam Daulah Turki Utsmani itu kita kenal seorang yang bernama Sultan Muhammad Al-Aqib adalah orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Masyaallah muslimin rahimahullah, catatan bahwa jika kita lemah, maka disitulah kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Karena sebetulnya apa kata-kata yang kita sampaikan yaitu la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Di dalam ayat dikatakan wa annal quwata lillahi jami'an. Bahwa sesungguhnya kekuatan itu milik Allah semuanya. Jadi maksudnya kita harus yakin itulah intisari dari keimanan kita. Kalau kita tidak boleh merasa kuat. Ini juga catatan bagi takmir juga bagi manusia secara umum. Sebetulnya kita jangan melawan corona, tapi kita menghindari wabah. Kita menghindar dari wabah bagi orang yang belum terkena wabah. Karena wabah itu adalah dari Allah. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali dengan izin Allah. Demikian juga umat Islam itu bisa bangkit kalau kita betul-betul bisa memohon kepada Allah. Kita merasa lemah dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk membela Islam. Karena tidak lain bahwa doa kita senantiasa Allahumma a'idzu Islam wal muslimin, ya Allah muliakan Islam. Kita tutup kajian kita dengan doa Allahumma a'idzu Islam wal muslimin, ya Allah muliakan Islam. Demikian kajian dari saya kali ini, mudah bisa dijadikan pemahaman bahwa ingatlah bahwa terbentuklah Turki Islam itu bukan didirikan oleh orang yang ambisi untuk menegakkan khilafah, bukan orang yang ambisi ingin menegakkan kedaulatan atau
Islam atau khilafah Islam itu adalah berdiri berangkat dari orang yang ketakutan, namun kemudian orang itu menjadi berani karena semata-mata membela agama Allah dan membela saudara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.